Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari kelas TK1A Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan materi tentang penguat simetri komplementer. Nah, berikut ini adalah rangkaian yang akan saya uji coba pada aplikasi Proteus. Pada gambar 11.3 yaitu rangkaian percobaan simetri komplementer kelas B, dan pada gambar 11.4 yaitu rangkaian percobaan simetri komplementer kelas AB. Pertama-tama saya akan menguji coba rangkaian pertama yaitu rangkaian percobaan simetri komplementer kelas B. Langkah yang pertama yaitu pindahkan satu daya ke posisi on, dan dengan menggunakan ampermeter yang terdapat pada multimeter, ukurlah arus yang mengalir ke rangkaian. Nah, jawabannya pada I1 yaitu 0,23 mikroampere dan I2 hasilnya 0,11 mikroampere. Sebagai pembuktiannya, mari kita langsung aja ke aplikasi Proteus. Nah, ini adalah rangkaiannya, lalu kita coba run, dan akan menghasilkan gelombang seperti ini, dan menghasilkan I1 0,23 mikroampere dan I2 nya 0,11 mikroampere. Langkah yang kedua yaitu ukurlah juga tegangan VC dari masing-masing transistor, kemudian ukur pula VCE nya. Lalu kita akan mencobanya. Kita run dulu. Nah, di sini menghasilkan VC1-nya 12,0 volt, VC2 0,00 volt, VCE 11,5 volt, dan VCE-nya 0,51 volt. Untuk selanjutnya yaitu pasang sinyal generator dengan memasukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudonya 5. Ukurlah tegangan masukan V input dan keluaran V output. Gambarlah bentuk gelombang masukan dan keluaran. Bandingkan bentuknya. Apakah terjadi cacat? Apa jenis cacatnya? Mengapa demikian? Nah, untuk hasil V input dan V outputnya berubah-ubah atau tidak tetap. Berikut merupakan gambar gelombangnya. Sebagai pembuktiannya, mari kita coba pada aplikasi Proteus. Sebelumnya saya akan mengubah phase-nya. Amplitudenya saya ubah menjadi 5 dan frekuensinya saya ubah menjadi 1000 Hz. Lalu kita run dan akan menghasilkan gelombang seperti ini. Dapat kita lihat sendiri bahwa V input dan V outputnya itu berubah-ubah. Pada gelombang ini terdapat perubahan distorsi concover adalah distorsi persilangan pada titik 0, atau dengan kata lain cacat sinyal, terjadi pada persimpangan titik 0 antara persimpangan positif dan negatif. Yang terjadi yaitu di sini. Selanjutnya yaitu naikkan amplitudo masukan sehingga mencapai 10 volt. Apakah tetap terjadi cacat? Apakah terjadi perubahan bentuk cacatnya? Mengapa? Nah, berikut merupakan gambar gelombangnya. Kita buktikan ke aplikasi Proteus. Saya akan menaikkan amplitudonya menjadi 10. Nah, lalu kita run. Hasil gelombangnya seperti ini. Selanjutnya, rangkaian kedua yaitu rangkaian percobaan simetri komplementer kelas AB. Untuk langkah-langkahnya sama seperti kelas B, cuman beda rangkaiannya saja. Pindahkan satu daya ke posisi on, dan dengan menggunakan ampermeter yang terdapat pada multimeter, ukurlah arus yang mengalir ke rangkaian. Nah, jawabannya yaitu I1 akan menghasilkan 0,68 mA dan pada I2 menghasilkan 0,14 mA. Pembuktiannya, mari kita ke aplikasi Proteus. Lalu kita run. Nah, akan menghasilkan I1-nya 0,68 mA dan I2-nya 0,14 mA. Langkah selanjutnya yaitu ukurlah juga tegangan VC dari masing-masing transistor, kemudian ukur pula VCE-nya. Kita run, akan menghasilkan VC1
12,0 volt, VC2 0,00 volt, dan VCE-nya 5,99 volt, dan VCE-nya 6,01 volt. Langkah selanjutnya yaitu pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 5. Ukurlah tegangan masukan V input dan keluaran V output. Gambarlah bentuk gelombang masukan dan keluaran. Bandingkan bentuknya. Apakah terjadi cacat? Apa jenis cacatnya? Mengapa demikian? Untuk hasil V input dan V output itu berubah-ubah atau tidak tetap. Berikut ini merupakan gambar gelombangnya. Kita akan mencobanya pada aplikasi Proteus. Sebelumnya kita akan mengubah VC-nya. Amplitudenya kita ubah menjadi 5 dan frekuensinya kita ubah menjadi 1000 Hz. Maka akan menghasilkan gelombang seperti ini. Dan hasil V input dan V outputnya itu berubah-ubah atau tidak tetap. Selanjutnya yaitu naikkan amplitudo masukan sehingga terjadi cacat terpotong pada puncak-puncak gelombang. Turunkan sedikit dan catat besarnya tegangan masukan dan keluaran maksimum yang tidak terjadi cacat. Hitung penguatan tegangannya. Di sini saya menemukan hasil V inputnya itu 3,60 volt dan V outputnya 2,68 volt. Penguatan tegangannya hasilnya itu 2,56 dB. Yaitu bandingkan gelombang masukan dan keluaran dan ukurlah beda fasenya. Beda fase ketika gelombang tidak terjadi cacat yaitu sebesar 0 derajat atau 360 derajat. Selanjutnya yaitu tugas. Jika rangkaian percobaan simetri komplementer kelas AB tidak menggunakan dioda sebagai bias, maka hitunglah berapa nilai resistor yang harus dipasang. Nah, dari rangkaian tersebut dapat kita ganti dioda dengan resistor dengan nilai sebagai berikut. Akan menghasilkan 3186 ohm. Pertanyaan yang pertama, mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apa konfigurasi dari penguat simetri komplementer tersebut, CE, CB, atau CC? Konfigurasi dasar dari tiap penguat transistor dalam power amplifier simetri komplementer adalah common collector atau emitter follower, karena sinyal output diambil dari kaki emitor. Dengan demikian, penguatan tegangan AV dari penguat tersebut kurang lebih adalah 1 atau tidak menguatkan. Sedangkan fase sinyal input dan output adalah sama atau tidak berlawanan. Yang kedua, apabila diberikan input sinus, transistor yang mana yang menguatkan bagian positif dan transistor yang mana yang menguatkan sis negatifnya. Apabila diberikan input sinus, maka transistor 3904 sebagai penguat sinyal positifnya dan transistor 3906 sebagai penguat sinyal negatifnya. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu hitunglah daya yang didisipasikan transistor pada saat tanpa sinyal. Daya disipasinya yaitu menghasilkan 5,6496 mW. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, berapa penguatan daya penguat? Bagaimana cara mengukurnya? Caranya sudah saya catat pada layar PowerPoint ini, dan untuk R inputnya menghasilkan 3758,167 ohm dan penguatan ketika 5 volt adalah 0,72, maka dapat dicari nilai penguatan dayanya yaitu sebesar 19,4823. Cara mengukurnya yaitu dengan menghitung penguatan yang dipangkatkan 2 dan mengalihkannya dengan nilai tahanan input dibagi dengan RL. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.